بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا Iki sing nangis Lita apa Lastri? Ayo siapa? Lita apa Lastri? Hah? Sing nangis Lita apa Lastri? Hah? Lastri apa Lita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dengan rahmat dan inayahnya saya bisa menjumpai teman-teman semuanya di dalam channel saya yang mengupas tentang dunia lain. Alhamdulillah, di sela-sela waktu kedinasan saya bisa membuat konten untuk edukasi bersama, belajar mengenai pengenalan dan dakwah kepada teman-teman kita yang Allah takdirkan sebagai masyarakat jin. Dan pada kali ini saya tetap memakai uniform saya, baju dinas, karena saya hanya ingin mengedukasi kepada kita semuanya bahwa berbicara tentang dunia lain itu bukan hanya domain atau milik kelompok tertentu dengan identitas tertentu, tetapi kita ingin bahwa kita juga punya hak untuk berbicara tentang dunia lain tersebut, tentu saja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Kenapa ini harus saya bahas, harus kita sampaikan? Karena saya hidup di dunia pendidikan. Saya sebagai pendidik, siswa saya SMA, dan sering melakukan kegiatan-kegiatan atau kondisi-kondisi tertentu yang mau tidak mau tanpa kita sengaja atau tidak kita inginkan terjadi sesuatu yang mengganggu proses belajar mengajar. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tidak tergantung pada orang lain, tetapi kita bisa melakukan sendiri di lingkungan kita sendiri, dalam dunia kita sendiri, sesuai dengan prosedur yang kita pahami sebagai pendidik. Maka dengan rendah hati saya akan menyampaikan hal ini kepada teman-teman semuanya. Tentu saja kepada saudara-saudaraku yang punya kemampuan dan keahlian di bidang ini, mohon maaf, saya tidak akan membanding-bandingkan dengan yang dimiliki atau dikuasai oleh teman-teman semuanya, tetapi saya hanya ingin berbicara di dunia saya, di dunia pendidikan, agar kami yang berada di dunia pendidikan itu tidak merasa
terrepotkan dengan kejadian-kejadian di luar nalar wajar dalam proses pembelajaran di tempat-tempat kami. Jadi sekali lagi mohon untuk dimaafkan kalau kami berbicara nantinya hanya di dunia kami, di dunia pendidikan. Terima kasih. Pada episode ini saya akan menyampaikan bagaimana ketika saya menangani seorang siswa yang kebetulan sudah beberapa kali anak tersebut mengalami gangguan, yaitu dirasuki oleh saudara kita bangsa jin. Ada beberapa saat atau waktu yang anak tersebut akhirnya mengganggu proses belajar mengajar karena di dalam kelas dia gelisah, kemudian terpaksa harus terjatuh dan kemudian dibawa oleh teman-temannya ke ruang UKS. Tentu saja proses pembelajaran di dalam kelas akan terganggu. Bapak Ibu guru yang sedang mengajar akan terhenti. Anak-anak yang sedang belajar akan terhenti juga aktivitasnya. Karena Bapak Ibu guru mungkin ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang bingung mau bertindak apa. Sementara teman-temannya juga gelisah. Mungkin ada yang takut, tetapi ada juga yang kemudian mencoba menolongnya, membantunya supaya anak tersebut bisa segera tersadarkan, pulih seperti sedia kala. Nah, ketika proses belajar mengajar terganggu dengan kejadian tersebut, maka otomatis apa yang kita harapkan di dalam proses belajar mengajar itu tidak sesuai yang kita harapkan. Artinya, pelaksanaan pembelajaran di sekolah akan sedikit banyak terkurangi, sedikit banyak terganggu dengan kejadian-kejadian tersebut. Nah, oleh sebab itu saya akan tayangkan di dalam video ini bagaimana ketika saya menangani tersebut, tidak dalam proses membawa si anak dibawa ke ruang UKS karena memang proses itu terjadi secara mendadak, kemudian proses KBM di kelas terganggu, anak-anak ramai-ramai menolong dibawa ke UKS. Nah, kemudian saya melakukan treatment untuk membantu anak tersebut. Dengan bantuan anak-anak saya minta untuk mendokumentasikan, yang tujuannya agar peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran baik pada Bapak Ibu guru maupun kepada para siswa. Bagaimana kita menangani saat setelah dibawa ke tempat yang aman atau dibawa ke UKS. Nah, dalam tayangan teman-teman semuanya bisa melihat bagaimana reaksi siswa tersebut ketika saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Bisa dilihat bagaimana wajahnya, kemudian pandangannya atau lirikan matanya ke arah mana, kemudian gerakan-gerakan tangannya bisa saudara amati. Nah, kemudian bagaimana sikap saya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya atau para siswa bisa melihat bahwa seolah-olah saya tidak peduli dengan apa yang terjadi yang dia tunjukkan. Karena memang saya ingin mengedukasi pada anak-anak semuanya supaya kita tidak terfokus dengan kejadian yang ada, reaksi yang ada. Kalau saja saya kemudian bereaksi terhadap apa yang dia lakukan, yaitu dia menunjuk ke arah atas, ke sebelah kanan atas kepala, maka para siswa pasti akan ketakutan. Karena yang bersangkutan itu dia melihat sesuatu yang sangat lain, yang sangat dia takuti. Sementara saya sendiri, saya tidak mampu melihat
apa yang terjadi atau yang muncul di sana. Hanya rasa panas saja, rasa tidak nyaman itu terasa sekali di dalam diri saya, dan saya yakin pasti ada sesuatu yang ditakuti oleh jin yang sedang masuk dalam tubuh tersebut. Nah, saudara bisa melihat bagaimana arah mata dan gerak tangannya. Nah, itu saya sengaja tidak mengalihkan perhatian atau saya tidak akan melihat ke arah situ. Saya tetap fokus bagaimana menenangkan, membujuk si pasien yang dalam hal ini yang saya bujuk adalah yang ada di dalamnya. Saya sengaja, memang inilah cara saya untuk mendakwahi. Jadi kita tidak larut di dalam ketakutan dia, tetapi berikan rasa tenang dulu, rasa nyaman, supaya kita tidak merasa takut dengan kejadian-kejadian yang dihadapi. Nah, dari situ diharapkan si jin yang masuk itu akan menjadi lebih tenang. Kemudian untuk para siswa itu akan menjadi tenang juga, tidak merasa takut, tidak merasa ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena saya yakin para siswa, andaikan kita itu bereaksi berlebih, diserem-seremkan, pasti para siswa akan ketakutan, akan lari. Nah, tujuan kita mengedukasi akan hilang. Maka saya tidak akan bereaksi secara mencolok. Reaksi saya hanya bacaan saya. Bacaan Al-Qur'annya akan saya arahkan untuk memberikan kekuatan pada si jin itu dan mengusir yang mengganggu. Tetapi kepada para siswa akan saya tunjukkan sikap saya yang tidak terpengaruh oleh jin yang mengganggu itu, dan tetap dalam kondisi setenang mungkin, sesantai mungkin. Tidak perlu kita gugup, tergopoh-gopoh, apalagi kelihatan panik. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena wajah kita yang panik itu tidak sekedar membuat anak-anak khawatir, tetapi juga akan dibaca oleh jin yang menyaksikan kita. Nah, kalau si jin itu melihat kita kok santai, tidak terpancing emosi, maka dia akan bingung, loh ini orang kenapa seperti ini. Begitu juga murid-murid, dia tetap akan tenang menemani, akan menunggu, yang mengambil gambar tetap akan mengambil gambar, yang saya mintai bantuan untuk membantu saya meruqyah juga tetap tenang, tidak ada pengaruh apa-apa, sehingga proses itu berjalan dengan baik. Nah, disinilah letak kita mengedukasi kepada para pemirsa sekaligus pada para siswa utamanya ya. Saya memang mengedukasi para siswa agar mereka melihat anak-anak saya atau siswa saya tetap saya persilahkan untuk melihat, untuk menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, dengan telinga sendiri, mendengarkan, menyaksikan apa yang terjadi. Harapannya apa sih? Harapannya adalah para siswa itu akan menjadi berubah pikiran, yang dulunya takut, yang dulunya tidak punya pandangan yang benar tentang dunia jin, maka perlahan-lahan dia akan hilang rasa takutnya, menjadi berani. Kemudian mulai paham bahwa dunia jin itu ternyata tidak beda jauh dengan dunia kita. Nah, itulah edukasi yang saya maksud untuk membelajarkan para siswa. Sekaligus ini juga nanti kalau teman-teman melihat ini kemudian punya pemahaman yang sama dengan saya, maka akan menjadi pembelajaran tersendiri juga yang nantinya bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing. Nah, kemudian target saya yang utama adalah mendakwahi
jin tersebut. Saya memang sangat berharap dan saya ingin mendedikasikan diri saya untuk bisa berdakwah dengan dunia mereka, karena saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa saya tidak punya bekal ilmu pengetahuan di dalam ajaran-ajaran agama, sehingga saya tidak merasa yakin, tidak punya percaya diri untuk berdakwah di dunia manusia. Tetapi saya ingin berdakwah di dunia jin, bukan karena sok-sokan atau gimana, tetapi karena memang sangat sedikit orang yang mau meluangkan waktu untuk berdakwah kepada mereka. Nah, ini yang perlu saya tekankan kembali, walaupun sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwa bangsa jin itu bisa jadi merasa bahwa bangsa jin itu bisa jadi melakukan suatu kesalahan karena memang dia tidak tahu. Bukan maksud mereka berbuat jahat, bukan maksud mereka menakuti manusia, tetapi memang mereka belum tersentuh oleh dakwah agama, belum mendengarkan ayat-ayat Allah bagaimana mengatur manusia dan jin hidup di dunia. Maka mereka pikir dengan perbuatan itu mereka bisa bahagia dunia akhirat. Tapi faktanya bahwa Al-Quran ini diturunkan ke dunia itu untuk manusia sekaligus untuk jin, karena Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, tidak hanya manusia, tidak hanya untuk orang Islam sesungguhnya, tetapi untuk semua makhluk di dunia ini, di bumi ini. Siapapun yang akan melaksanakan, tidak dibatasi, karena Al-Quran mengandung hikmah, mengandung ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, demikian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran, kemudian nantinya bisa mengambil sikap yang tepat, yang benar ketika di sekolah kita terjadi peristiwa-peristiwa yang dianggap luar biasa, yang dianggap di luar nalar. Tetapi kalau kita nanti bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang dunia mereka, maka insya Allah kita akan bisa memperlakukan mereka dengan benar juga, sehingga proses belajar mengajar di sekolah kita tidak terganggu. Biar saja kalau ada anak yang terganggu itu dibawa ke UKS atau ke tempat mana yang nyaman, kemudian kita tangani, tidak perlu merepotkan banyak orang. Tetapi proses belajar mengajar di kelas juga tetap akan berjalan kembali, normal kembali. Harapannya seperti itu. Demikian, terima kasih atas segala kekurangan dan kekhilafan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.